Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bidai wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat kali ini saya ingin mengangkat dua kisah kematian terbesar yang tidak mungkin dilekang zaman dan akan senantiasa diingat karena kematiannya menyisakan kesedihan sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, tepatnya di hari Jumat dan di hari Arafah, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, dia menangis. Sehingga dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar? Maka dia mengatakan, ayat itu adalah na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab setelah turunnya ayat ini, beberapa bulan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa. Pengaruh racun yang pernah dimakannya oleh seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith ketika selepas perang Khaybar. Secara singkat kisah ini, 3 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Dia meminta izin kepada Maimunah agar hari-hari, detik-detik sakit parahnya meminta tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa?
Karena di kamar Aisyah inilah Jibril selalu turun membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW dihantar dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha oleh Ali dan juga Abbas ibn Abdul Muttalib, maka manusia memandang bagaimana Nabi dipapah sehingga berita sakit parahnya Rasul menyebar ke seantero kota Madinah. Maka menjadi perbincangan banyak manusia. Maka banyak para sahabat Nabi SAW yang datang dari mana-mana, berkumpul di masjid Nabi, ingin melihat Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha dan juga Rasul mendengar bahwa di masjid Nabi SAW berkerumun para sahabat membicarakan soal dirinya, ada kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada apa di luar sana? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innahum takhafuna alaika ya Rasulullah, sesungguhnya mereka para sahabat dirimu wahai Rasul ketakutan akan kondisimu. Maka Nabi SAW meminta dipapah masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk berkhutbah, dan ini khutbah terakhir yang pernah dikhutbahkan Nabi SAW, karena selepas khutbah ini Rasul meninggal. Maka Nabi SAW di atas kelemahan dan keletihannya karena sakit parah yang dideritanya, dia berusaha untuk berkhutbah di hadapan para sahabatnya, sampai ada kata-kata Nabi SAW, innallaha qad khayyara abdan baina ma indallah wa baina dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih seorang hamba antara apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada di dunia dengan gemerlap seluruh kenikmatannya. Tapi hamba ini cenderung memilih akhirat dibandingkan dunia. Saat khutbah Rasul berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar menangis, kemudian mengatakan, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina wa auladina ya Rasulullah. Rasul, kami siap menebus bapak-bapak kami dengan dirimu, ibu-ibu kami, harta-harta kami, anak-anak kami, agar jangan engkau meninggalkan kami semua. Sahabat tidak paham yang diucapkan Abu Bakar, sehingga mereka mencela Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakrin, kaifa tuqatiu kalaman Nabi? Wahai Abu Bakar, berani-beraninya kau memotong ucapan Nabi SAW. Tapi Abu Bakar terus bicara, sampai Nabi SAW membela Abu Bakar dan mengatakan, da'uhu Abu Bakrin yatakallam, biarkan Abu Bakar bicara, karena kebaikan kalian sudah kubalas, kecuali kebaikan Abu Bakar aku tidak sanggup membalasnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Setiap pintu tertutup bagi kalian kecuali untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di ujung khutbah Rasul mengatakan hafizakumullah, nasarakumullah, awakumullah, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Sampaikan salamku kepada umat yang tidak pernah melihatku. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sejak itu Nabi SAW semakin memarah sakitnya. Ketika kemudian Nabi SAW berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, Rasul meminta agar Fatimah didatangkan kepadanya. Datanglah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Nabi SAW. Kemudian dibisikkan, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Kemudian dibisikkan kedua kalinya, tiba-tiba Fatimah menangis. Aisyah radhiyallahu anha heran, bagaimana mungkin dia bisa mencampurkan antara kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu. Sehingga sepeninggal Rasul, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang membuat dia tertawa dan apa yang membuat dia menangis? Maka Fatimah radhiyallahu anha menjelaskan, saat Rasul membisikkan pertama kali,
Kemudian aku pun menangis. Maka dia mengatakan bahwa diriku orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul Nabi SAW dalam kematian. Adapun aku tersenyum karena Nabi SAW menjanjikan bahwa diriku akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Singkat cerita, maka Nabi SAW meminta agar seluruh wanita-wanita, istri-istrinya, putri-putrinya keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga hanya Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu paha Aisyah radhiyallahu anha dijadikan bantal oleh kepala Nabi SAW. Maka Aisyah memeluk kepala Nabi SAW sambil menangis. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguh aku merasakan bahwa Rasul sedang dimintai pilihan, apakah dia harus menyusul kawan-kawannya di sorga yang paling tinggi dari kalangan para nabi dan rasul, para syuhada dan salihin, ataukah untuk tetap di dunia. Tapi Nabi SAW memilih untuk meninggal dunia dan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah wa inna lil mauti la saqarat, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul tidak bergerak lagi, badannya dingin, Aisyah tahu Nabi SAW telah meninggal dunia. Apa yang bisa diucapkan Aisyah? Dengan lemahnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Sambil bangkit kemudian berjalan ke pintu Masjid Nabawi, menghabarkan kepada para sahabat, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Para sahabat Nabi SAW ada yang tidak sanggup bangkit. Utsman ibn Affan seperti anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ali radhiyallahu anhu seperti lumpuh tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, mengambil pedangnya, kemudian berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Sungguh dia sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik, sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam meninggalkan kaumnya 40 malam. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tetap teguh kemudian menenangkan para sahabat, dan juga Umar radhiyallahu anhu setelah masuk ke kamar Rasul kemudian mencium kening Rasul dan mengatakan, tibta anta ya Rasulullah mayyitan wa hayyan. Sungguh indah kehidupan wahai Rasul, baik di masa engkau hidup ataupun mati. Maka Abu Bakar kemudian naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan manusia dan mengatakan, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, maka Allah yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup. Dari situ kemudian Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Apakah kalau dia terbunuh atau mati, kalian akan kembali murtad ke belakang kalian dan meninggalkan ajaran Islam? Maka barang siapa yang murtad tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Ini kisah yang pertama.